Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu ashmalahu wa anmahu ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila sirati mustaqim wa da'i ila dinin qawim salawatullah wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, sama-sama mari kita mendengarkan wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan bahwa ada 3 hal. Siapa orang yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau punya 3 hal ini dalam diri kita, maka kita akan merasakan iman itu manis. Kalau tidak ada hal ini dalam diri kita, maka iman itu hambar, nggak ada rasanya. Jadi ibadah tuh ya biasa aja, nggak ada rasanya ibadah itu. Puasa nggak ada rasanya, biasa aja ya, nahan lapar saja. Sholat ya rutinitas saja, tapi nggak ada rasanya, nggak ada yang spesial. Sedekah ya jadinya biasa saja, hambar saja. Baca Quran dan yang lain-lain. Tapi kalau ada 3 hal ini, maka ibadah kita tuh ada rasanya. Baca Quran tuh jadi manis, nikmat. Puasa tuh manis, sholat jadi manis, dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan tuh rasanya jadi manis. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 saja yang akan Al-Fakir sampaikan. 1 dari 3 itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada apapun. Hendaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada apapun. Melebihi cinta kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, ayah dan ibu kita, rumah kita, harta dan karir kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kalau tidak begini, maka iman rasanya hambar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu ilas sama. Jadi kalau beriman itu enggak ada rasanya, maka ibadah itu seperti orang naik ke langit, sesak dadanya, beban.
Tetapi kalau dia dapat hidayah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ibadahnya pun akan menjadi sangat mudah, bahkan menjadi kebutuhan. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kalau kita bertanya apa yang membuat misalnya Abu Thalhah Al-Ansari, salah seorang sahabat terkaya di Madinah, ketika turun ayat yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan kebajikan sempurna hingga kalian menginfakkan atau membelanjakan di jalan Allah sebagian saja, nggak usah semuanya, yang kalian cintai, bukan yang sudah nggak diinginkan. Sebagian yang kalian cintai atau kalian butuhkan, kita pengen, kita butuh, kita cinta, justru kita berikan belanja untuk di jalan Allah. Kalau bisa begitu baru mendapatkan kebajikan sempurna. Karena kebanyakan kalau kita ngasih itu memang kita udah nggak mau lagi, udah nggak butuh lagi kita kasih orang. Mendengar ayat itu, seorang sahabat terkaya Madinah namanya Abu Thalhah Al-Ansari langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasul, aku punya aset banyak di Madinah ini, aset produktif. Aku punya properti. Di antara aset dan properti yang paling aku cintai ada satu kebun namanya Bayruha. Ada sumurnya di dalam. Sekarang sumurnya di dalam Masjid Nabawi, kebunnya sudah nggak ada karena perluasan masjid. Itulah yang paling aku cintai, itulah lahan yang paling produktif yang aku punya. Kalau benar ayat itu ya Rasul, saksikan ayat itu untuk infak fisabilillah yang kemudian jadi dalil wakaf." Pertanyaannya, semudah itu Abu Thalhah Al-Ansari mengeluarkan aset yang paling dicintainya. Mengapa? Jawabannya satu, karena lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada asetnya. Apa yang membuat Mus'ab bin Umair ketika ditebas tangan kanannya dia membela Rasul SAW, ditebas lagi tangan kirinya, dia ambil bendera dengan mulutnya, dengan gigitannya, ditebas kakinya, dipanah dadanya, tapi tetap dalam keadaan membela baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Apa yang membuat Mus'ab begitu mudah mengorbankan nyawanya? Jawabannya satu, karena beliau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya. Begitu juga yang terjadi kepada Bilal ketika disiksa, ditimpa batu, kemudian hanya mengatakan ahadu ahad. Apa yang membuat itu mudah untuk Bilal? Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sepertinya dalam hidup kita mustahil kita melewati masa seperti Mus'ab, dipanah dada kita, ditebas tangan kita. Rasa-rasanya mustahil. Rasanya akan mustahil bagi kita ketika datang perintah baru untuk mengeluarkan apa yang kita cintai karena Quran sudah selesai, dan kalaupun benar ada turun lagi, rasa-rasanya tidak akan terjadi kepada kita mengeluarkan sesuatu yang benar-benar kita cintai, kita butuhkan. Sangat sulit sekali. Tetapi apa masalahnya? Kenapa sulit sekali? Jawabannya satu, karena memang kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana cintanya Mus'ab, cintanya Abu Thalhah, cintanya Bilal. Itulah jawaban yang paling jujur untuk diri kita sendiri. Maka kita hanya diperintahkan untuk mengeluarkan sedikit saja, 2,5%, sholat 5 waktu, syukur-syukur bisa mengerjakan sunnah, itu saja. Kalau itu berat, itu tanda tidak ada cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena untuk melakukan itu beratnya seperti naik ke langit, seperti oksigen habis, sesak dadanya. Maka mari kita tanya kepada diri kita,
Kalau ada syariat kita berat untuk melaksanakannya, apa jawabannya? Jawabannya kita tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada yang lain. Masyaallah muslimin wa jamatul mu'minin rahimakumullah. Sebagai penutup, lalu bagaimana? Mungkin kita sampai duduk di masjid ini tidak ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, hanya sekedar menjalankan ritual saja. 20 tahun kita jadi orang beriman, seperti tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, hambar saja. 40 tahun, 30 tahun sejak akil balik kita sholat, kita ibadah, tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya supaya kita tumbuh di dalam hati kita cinta kepada Nabi? Ada satu kisah yang luar biasa, yang ini kita kira bisa menjadi metode untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Satu ketika baginda Nabi SAW menggenggam tangan sahabat tercintanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seketika Umar kemudian mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabban nas ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari apapun kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab mengatakan, aku cinta engkau, aku juga cinta diriku. Aku mencintaimu, aku juga cinta diriku sendiri ya Rasul. Tidak ada yang lebih aku cinta kecuali engkau dan diriku. Apa respon Rasulullah SAW? Bukan begitu Umar, keliru Umar, tidak tepat Umar. Yang benar adalah hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai engkau mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Responnya seketika juga Sayyidina Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Pertanyaannya, kok bisa cintanya Umar berubah seketika? Dari cinta kepada Rasul, cinta kepada dirinya, menjadi hanya cinta kepada Rasul. Padahal cinta butuh waktu, cinta butuh proses. Tetapi mengapa bisa berubah? Mudah-mudahan spontanitas cinta kepada Rasul dari Sayyidina Umar ini bisa kita praktekkan. Kalau kita menyelami pikirannya Sayyidina Umar, mungkin beliau berpikir, kalau saya cinta kepada diri saya, apakah saya bisa menyelamatkan diri saya di dunia, apalagi di akhirat? Kalau saya hanya cinta kepada diri saya, apakah saya bisa menyelamatkan istri saya? Kalau saya cinta kepada diri saya, apakah dengan cinta kepada diri saya bisa menyelamatkan anak-anak saya? Kalau bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari saya, dari jahiliyah kemudian terang benderang, dari kesesatan kemudian datang hidayah. Kalau bukan Rasul yang mengajarkan saya, hancur saya, binasa saya, tidak selamat saya di dunia dan di akhirat. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita benci dengan dokter, benci dengan obat, tetapi kebutuhan kita kepada dokter membuat kita mengejar dokter. Maka ilmu, logika, rasionalitas mendorong hati seseorang, maka gunakan ilmu itu, gunakan rasionalitas itu. Kita butuh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak cinta, sadari kita butuh Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah menjalankan syariat ini akan mudah. Kita butuh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah menjalankan syariat ini akan terasa mudah. Kalau tidak, berat menjalankan syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun.
Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardana al-khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih man kana fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik man kana fi halakihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah